Kisah akan dimulai di malam hari di sebuah motel yang sepi. Dilihatkan seorang pria paruh baya yang tengah mengasah pisaunya dan membawa beberapa pisau bervariasi miliknya. Sehingga sudah jelas bahwa pria ini adalah seorang pemotong daging manusia atau kita sebut psikopat. Baru saja berangkat sang psikopat langsung melihat mangsanya, yakni seorang wanita bernama Carrie yang sedang berada di bilik telepon di mana dia segera menghampiri Carrie dan menawarkan tumpangan. Need a ride? Carrie yang terkejut saat bapak psikopat ini mengunci pintu mobilnya dan ketika beliau sedang tersenyum jahat, tiba-tiba dan inilah Vicious Van. Dia bernama Jules, seorang jurnalis majalah horor yang sedang bersama dengan seorang pembuat film dan menyampaikan kekurangan dalam film psikopat yang gitu-gitu aja. Menurut Jules, supir taksi adalah satu-satunya profesi samaran yang sempurna untuk seorang psikopat karena wajah seorang supir taksi yang jarang diingat dan bisa berkeliaran bebas di jalanan sehingga memiliki peluang besar untuk mencari mangsa secara acak tanpa harus takut dicurigai. Cab drivers. Who looks twice at their cab driver, let alone remembers their face? Jack, huh? Think about it. Jules sendiri tinggal di sebuah rumah kontrakan yang di situ ada penghuni wanita yang bernama Sarah yang baru saja pulang diantar oleh kekasih barunya. Di mana Jules ternyata naksir kepada Sarah tapi tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Thinking about it. Saat keluar rumah, Jules melihat mobil pacar Sarah yang ternyata masih ada di sana dan saat itu juga Jules mengintipnya dari jauh. Terlihat jika pria yang bernama Bob ini ketahuan memakai cincin kawin, sehingga Jules yang peduli kepada Sarah memutuskan untuk mengikuti Bob dan membuktikan jika Bob bukanlah pria yang baik. Follow that car. Berlokasi di sebuah bernuansa Cina, Jules menghampiri Bob yang di tengah minum sendirian, di mana Jules cukup kecewa karena ternyata Bob belum menikah dan cincin tersebut hanyalah formalitas saja. So I suppose you're here waiting for your wife? Oh, no wife in the picture at all? Fuck no. Escape. Yang lebih ya ampun lagi adalah ketika Bob pergi begitu saja dan melimpahkan tagihan minuman kepada Jules, sehingga Jules yang sudah kepalang tanggung pun memilih untuk minum lagi yang membuatnya mabuk sampai larut malam. Tiba waktu closing, Jules yang terlihat masih bertahan di sana untuk menghabiskan satu gelas lagi, di mana dia tak sengaja bertemu dengan Carrie, wanita yang kita lihat tadi di awal film, yang tanpa dipedulikan sedikit pun, Jules yang sudah mabuk parah pun dengan pede menelpon Sarah untuk curhat mengenai perasaannya. Tetapi karena keadaan sudah mabuk parah, Jules yang tak mampu lagi pulang sendirian memutuskan untuk masuk ke dalam suatu ruangan yang seperti gudang dan tidur di sana tanpa ada orang yang menyadari hal itu. Dan ya, tempat yang tadinya terlihat normal kini sudah berubah menjadi tempat sesi sharing dan curhat di mana orang-orang ini ternyata adalah para psikopat, dan pertemuan ini adalah pertemuan khusus para psikopat yang saling berbagi cerita dan pengalaman tentang metode apa yang dipakai untuk membunuh korbannya. A seat. You're late. Jules dianggap sebagai anggota baru bernama Bill yang sebenarnya Bill yang asli sudah mati dibunuh oleh Carrie di adegan awal film tadi, di mana Jules harus benar-benar dibuat tegang dan gugup ketika disuruh untuk berbicara tanpa tahu apa tujuan perkumpulan ini. Dan saat mereka mulai saling bicara, akhirnya sedikit demi sedikit mulai menyadari jika apa yang mereka bicarakan adalah tentang pembunuhan dan psikopatan. I just feel like I lose touch with my... Sehingga Jules yang polos terpaksa mengarang cerita sebagai psikopat sopir taksi seperti apa yang dijelaskan dengan seorang pembuat film tadi siang. Masih ada satu orang yang belum datang, sang ketua pun yang bernama Jack meminta semua orang untuk beristirahat selama 10 menit. Say we take a break, reconvene in 10 minutes? Fine. You want to sit there? You sit there. Get your... Yang kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Jules untuk kabur melalui pintu utama. Namun ketika baru akan dibuka, tiba-tiba
dia adalah seorang psikopat dan bagian dari kelompok ini, ternyata dia sama terkejutnya dengan Jul yang sama-sama tidak menyangka jika mereka bisa bertemu lagi di pertemuan para psikopatan ini. Cab driver. I pick up. Saat Bob sudah mengetahui jika Jul membunuh dengan cara menyamar sebagai supir taksi, Bob yang kritis dan teliti pun bertanya tentang hal yang lebih detail yang membuat Jul kesulitan untuk menjawab. Sehingga saat Jul terlihat menjawab gelagapan, dan saat itulah dia ketahuan dan dilempar oleh Bob ke belakang. No, guys, please don't. Dari sekian psikopat, Jack adalah sosok yang paling sok merasa pemimpin dan berpengalaman dalam bunuh-membunuh. Bahkan beberapa kali sempat terucap kata yang kurang menyenangkan, seperti menyebut mereka semua psikopat amatiran. Sehingga ketika sikapnya semakin lama semakin menyebalkan, satu psikopat yang bernama Michael pun memilih untuk membunuhnya. Disusul oleh yang lain yang juga sama jengkel terhadapnya. Saat Jul ketahuan membawa alat perekam, dan saat itulah Carrie langsung menendangnya ke dapur. Tetapi Carrie segera mengunci pintu dari dalam supaya tidak ada yang bisa masuk ke dalam sana. Bob dan kawan-kawan menganggap jika Carrie ingin menghabisi Jul sendirian tanpa diganggu oleh orang lain, sehingga mereka memutuskan untuk menunggu sampai Carrie selesai. Dengan hal itu ternyata Carrie bukanlah seorang psikopat, melainkan anggota dari sebuah organisasi rahasia yang khusus untuk memberantas para psikopat. Yang karena Jul terlanjur menjadi tanggung jawabnya, Carrie harus melindungi Jul bagaimanapun caranya. What the fuck are you doing here? Who are you? Nobody. Well, I mean, I'm not nobody. Why are you here? Menurut informasi mereka yang ada di sana, bertanggung jawab atas 12% pembunuhan tak terselesaikan yang terjadi di Amerika Utara. Sehingga Carrie diutus oleh organisasinya untuk membunuh para psikopat ini yang sudah keterlaluan dalam membunuh korbannya. Unsolved murders in North America. Dan mari perkenalan dengan satu persatu psikopat di luar sana. Yang pertama ada Hideo, seorang koki kelas atas spesialis membunuh dan memakan daging manusia. Kedua ada Mike, seorang pria tinggi besar yang khusus memburu korban remaja yang berkemah dan melakukan pembunuhan tepat saat para remaja tersebut sedang melakukan ihi-ihi. Ketiga ada si badut yang melakukan metode pembunuhan dengan cara yang unik, yaitu dengan menyiksa si korban berkali-kali. Setelah terluka disembuhkan lagi sampai si korban benar-benar kesakitan sebelum menemui ajalnya. Dan yang terakhir yang paling berbahaya di antara yang lain adalah Bob, sang psikopat yang memiliki IQ di atas rata-rata yang sangat manipulatif. Upscale fusion cuisine and raw human flesh. And it's not uncommon for at least one woman to escape from one of his rampages. Choose. Guy's a chameleon. Ingin memastikan Carrie bukanlah pengkhianat, dan si badut pun diutus untuk masuk ke dalam dapur, di mana Bob sendiri akan membereskan jasad untuk melenyapkan barang bukti. Dan si badut pun harus kehilangan beberapa jarinya setelah disabet pisau oleh Carrie. Sementara Jul nyaris tewas terkena lemparan belati milik si Deo, dan beruntung ada Carrie yang segera datang dan berhasil menewaskan Deo saat itu juga. Tak lama Bob menemukan KTP si Jul yang di situ terdapat nama lengkap, yang akhirnya Bob menyadari jika Jul adalah teman kontrakan Sarah yang sedang menjadi targetnya saat ini. Killed you. I'm going to ask Sarah. My license. He has my license. Menarik tuas alarm darurat yang akan membuat petugas kepolisian datang, namun masalahnya adalah mereka berdua akan dituduh sebagai pelaku atas apa yang terjadi di tempat ini. Let's go! Chop, chop! Hit it! Yeah! Freeze! Yeah! We are about to have a lot of fun. Alhasil mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi setempat, yang di situ hanya ada 3 petugas
dan Jul meminta menelpon untuk menghubungi Sarah tentang kondisinya saat ini, sekaligus memperingatkannya agar jangan terima telepon dari siapapun, terutama dari si Bob. Name. Jane. Tiba-tiba bertindak agresif yang membuat kedua polisi ini panik, namun tetap sok keren untuk menjaga kredibilitasnya, yang ternyata tindakan tersebut bukanlah tanpa alasan. Faktanya Carrie hanya melakukan alih perhatian supaya bisa mendapatkan beberapa paperclip untuk membuka kunci sel ini, di mana Jul yang hidungnya sudah terlanjur berdarah pun tetap berpura-pura masih baik-baik saja. Distraction. Yeah. I knew that. Dan saat ini kita akan lihatkan Bob yang menyamar sebagai petugas polisi yang datang mengenakan kumis palsu. Bob mengaku sudah lama mengejar Jul dan Carrie, yang berkat akting dan kecerdasannya, Bob bisa dengan begitu mudahnya membuat mereka bertiga percaya dengan aksi tersebut. That's him! That's him! Arrest him! Shoot him! Kill him! That's him! Come on, that's a fake mustache! You know it's not the man's mustache! Hey, keep taking the line. Bertempat di ruangan kapten, Bob yang sudah mendapatkan hati para polisi ini pun bisa dengan mudah untuk manipulasi mereka dengan mengajak minum bareng. Hello? Sementara polisi yang satunya dikejutkan oleh kemunculan boneka badut kecil yang tak lama. Listrik di kantor polisi ini pun mati, yang sudah jelas adalah ulah dari si Mike psikopat berbadan tinggi besar, sehingga membuat saat petugas memutuskan untuk memeriksa sekring di ruangan belakang, dan tiba-tiba petugas kedua pun tewas oleh si Mike, sehingga kini giliran Bob lah yang harus menghabisi petugas terakhir yang sedang bersamanya. Jesus Christ! We need to wrap things up. Setelah ketiga polisi ini tumbang, sekarang Bob dan kawan-kawan bisa leluasa membunuh Jul dan Carrie. Tetapi ternyata sudah tidak ada di dalam selnya, namun di situ terdapat catatan pribadi milik Carrie yang isinya berupa nama-nama psikopat yang sudah berhasil dibunuh. Yang hal tersebut cukup membuat mereka bertiga ketar-ketir dengan fakta bahwa Carrie bukanlah orang sembarangan. Jul sendiri diminta untuk pergi dari sini dan biarkan Carrie yang mengurusi saja, di mana Carrie langsung beraksi seperti biasanya, yakni memburu para psikopat yang biasa membunuh korbannya. Target pertama adalah Mike yang sedang memeriksa setiap ruangan. Yang sebagai seorang psikopat yang kejam, Mike ternyata kagetan ketika melihat sebuah boneka manekin yang ada di kantor polisi. Tetapi tak disangka muncullah Sarah datang untuk menjemput Jul, di mana dia langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan si badut. Sarah dengan refleks mempraktekkan latihan karatenya yang membuat si badut kesakitan. Yang tak lama muncullah Jul dan Carrie yang langsung membunuh si badut menggunakan suntikan racun miliknya sendiri. Dari situ mereka terlibat ketegangan dengan kemunculan Bob yang sempat melukai tangan Jul, yang ketika Carrie sedang dicekik, Jul pun mengambil telepon untuk mendagur kepala si Bob hingga ngejegang tak berdaya. Dan seperti kebanyakan tokoh utama pekok alias bodoh, mereka tidak memastikan apakah dia benar-benar mati dan malah sibuk pergi meninggalkan tempat ini, yang dimana saat Bob muncul di depan jalan, mereka langsung menabraknya hingga terjatuh untuk kedua kalinya. Karena Carrie mengalami kritis, Jul dan Sarah terpaksa membawanya ke rumah sakit dan menjaganya sampai pulih. Dan tersadar yang ketika Jul sedang pergi ke belakang, dia melihat ada jejak darah. Ternyata Bob masih hidup dan menyamar sebagai dokter di rumah sakit ini. Perlahan Bob pun memasuki ruangan tempat Carrie dirawat. Di tangannya sudah ada 9 pisau yang siap membunuh Carrie. Namun saat ia akan dilakukannya, tiba-tiba beberapa waktu berlalu, kini Jul terlihat berpenampilan beda dengan kumis tipis
yang dimana dia ternyata sudah menjadi partner resmi Carrie dalam bisnis perburuan ini. Sehingga muncullah berita mengenai orang yang memburu psikopat, dan sekarang bukanlah masyarakat yang harus khawatir dengan para pembunuh, melainkan para psikopatlah yang harus khawatir oleh Carrie dan Jules yang memiliki misi untuk memburu seluruh psikopat yang ada di Amerika.